Food estate. Proyek ini disebut-sebut sebagai jalan kita menuju kedaulatan pangan. Tapi, benarkah begitu? Apakah pendekatan yang serba masif dan terpusat ini benar-benar cocok dengan jiwa ekonomi bangsa kita? Nah, di sini kita akan bedah tuntas kebijakan strategis ini, dan kita akan ukur dengan satu tolong ukur yang paling fundamental, sistem ekonomi Pancasila. Oke, jadi begini rencana kita. Kita mulai dari dasarnya dulu, fondasi pemikiran kita. Terus, kita lihat apa sih janji dari proyek food estate ini. Setelah itu, kita benturkan dengan kenyataan di lapangan, analisis siapa yang diuntungkan dan dirugikan, dan terakhir, kita coba tawarkan jalan keluar yang lebih baik. Begini, sebelum kita menilai sebuah kebijakan, kan kita harus punya pegangan dulu ya. Harus ada standarnya. Dan buat kita, standarnya jelas. Filosofi inti dari ekonomi Indonesia itu sendiri. Di jantung sistem ekonomi Pancasila, itu ada konsep unik yang namanya manusia monopluralis. Gampangnya begini, ini adalah kebalikannya dari individualisme murni. Menurut pandangan ini, seorang individu baru benar-benar utuh dan punya arti kalau keberadaannya itu bermanfaat untuk komunitasnya, bukan cuma untuk diri sendiri. Dari ide dasar tadi, muncullah dua pilar utama kita, kekeluargaan dan gotong royong. Ingat ya, ini bukan sekedar tradisi. Ini adalah prinsip yang menuntut kita untuk selalu bertanya, setiap kebijakan ekonomi itu sebetulnya untuk siapa? Untuk kesejahteraan bersama atau cuma untuk segelintir orang saja? Oke, fondasinya sudah jelas. Sekarang, ayo kita lihat langsung ke pokok permasalahannya. Investasi raksasa di food estate ini. Apa sih sebetulnya yang mereka janjikan? Kalau kita baca narasi resminya, wah, kedengarannya hebat sekali. Sebuah kebijakan strategis katanya demi mencapai kemandirian ekonomi dan kedaulatan pangan. Sebuah visi yang sangat ideal kan? Di atas kertas, tujuannya ada dua. Secara ekonomi, untuk menjamin pasokan nasional dan stabilitas harga lewat produksi skala super besar. Secara sosial, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan akses ke pangan bergizi. Sekali lagi, terdengar mulia. Tapi, pertanyaannya bukan apa tujuannya, tapi bagaimana cara mencapainya? Nah, disinilah benturan itu dimulai. Di satu sisi kita punya prinsip kerakyatan dan kebersamaan. Di sisi lain kita punya kebijakan yang pendekatannya serba top-down dari atas ke bawah dan padat modal. Kira-kira apa yang terjadi kalau keduanya diadu? Ini pertanyaan intinya sebetulnya. Apakah food estate ini benar-benar sejalan dengan RUU Ekonomi Pancasila? Apakah keduanya ini kawan seperjalanan? Atau justru dua hal yang saling bertolak belakang? Dan inilah inti konfliknya. Ekonomi Pancasila itu prioritasnya jelas, kemakmuran masyarakat, keadilan, dan demokrasi ekonomi. Tapi realitas food estate, fokusnya beda. Fokusnya pada angka pertumbuhan agregat. Pokoknya produksi naik, titik. Dan untuk itu, mereka bergantung pada modal raksasa dan teknologi yang seringkali, ya, tutup mata sama aspirasi masyarakat lokal. Dalam prakteknya, kontradiksinya makin tajam. Ada resiko kemiskinan struktural karena potensi perampasan tanah adat. Tanah komunal milik bersama tiba-tiba diubah jadi lahan monokultur milik korporasi. Ini jelas melanggar prinsip negara kekeluargaan, karena yang difasilitasi justru kontrol oleh elit. Jadinya sebuah paradoks. Kita bicara ketahanan pangan nasional, tapi kedaulatan pangan petani kecil lokal justru yang dikorbankan. Jadi, kalau prinsip dasarnya sudah dilanggar, pertanyaan logis berikutnya dari kacamata ekonomi politik adalah siapa yang sebenarnya diuntungkan? Dan yang lebih penting, siapa yang harus menanggung biayanya? Coba kita lihat tabel ini. Pembagiannya luar biasa jelas kan? Di satu kolom, para penerima manfaat, pemilik modal besar, korporasi, para oligarki yang punya akses istimewa. Di kolom satunya lagi, para korban, petani kecil, buruh tani, dan masyarakat adat. Ini bukan sekedar ketidakseimbangan, ini adalah sebuah pola transfer sumber daya dari yang lemah ke yang kuat. Dan peran negara di sini jadi terasa kontradiktif. Di satu sisi, negara sangat dominan dalam mengarahkan sumber daya ke kelompok elit. Tapi di sisi lain, negara jadi sangat lemah ketika harus melindungi hak-hak konstitusional warganya sendiri. Hasilnya, pasar yang dikuasai segelintir pemain besar yang pelan-pelan mematikan inisiatif rakyat kecil. Ini bukan masalah baru. Bung Hatta sendiri sudah pernah mengingatkan kita. Beliau bilang, pendapatan nasional tidak ada artinya jika pendapatan setiap warga ditekan serendah mungkin demi pertumbuhan ekonomi. Ini kritik keras terhadap cara berpikir agregat yang cuma lihat angka besar tapi lupa sama nasib orang per orang. Itulah kenapa beliau mendorong koperasi, bukan korporasi. Lalu ada juga Profesor Mubiarto dengan gagasan ekonomi moralnya. Beliau bilang, ekonomi itu harus digerakkan oleh rangsangan moral dan sosial, bukan cuma mengejar untung. Nah, prinsip ini jelas tertabrak oleh kebijakan yang seringkali abai pada kearifan lokal dan keseimbangan ekologis.
Dan seruan Sri Edi Swassono memperkuat poin krusial ini. Katanya, kita harus menolak kedaulatan pasar yang melayani modal besar dan kembali ke kedaulatan rakyat. Poin yang sangat tajam, ekonomi itu harusnya memberdayakan rakyat dari bawah, bukan melayani modal dari atas. Baik, setelah kita menimbang semua buktinya, dari prinsip, praktik, hingga dampaknya, sekarang saatnya kita tarik kesimpulan. Jadi, apa putusan akhirnya untuk kebijakan food estate ini? Kesimpulannya, terus terang saja, kebijakan food estate yang berjalan saat ini tidak mendukung kebangkitan ekonomi nasional yang sejati. Justru sebaliknya, kebijakan ini malah menciptakan ketergantungan model baru dan secara sistematis memperdalam jurang ketimpangan sosial di negara kita. Tapi, tentu saja, mengkritik saja tidak akan mengubah apa-apa. Kalau model ini salah, lantas apa jalan yang benar? Kita harus bicara solusi, sebuah alternatif yang memang berakar pada filosofi bangsa kita sendiri. Jalan alternatifnya adalah dengan memutar balik logikanya. Fokusnya bukan lagi pada korporasi, tapi pada kedaulatan komunitas. Caranya, pertama, perkuat koperasi desa. Biarkan mereka yang mengelola pengolahan dan distribusi, agar nilai tambahnya dinikmati masyarakat lokal. Kedua, jalankan reforma agraria yang sesungguhnya. Pastikan petani memiliki dan menguasai lahannya sendiri. Ketiga, fokuskan infrastruktur pada kebutuhan real di desa, seperti irigasi lokal, bukan jalan tol untuk korporasi. Dan terakhir, posisikan kembali peran negara sebagai wasit yang adil, bukan sebagai pelayan modal. Pada akhirnya, pilihan yang ada di hadapan kita semua sebenarnya sangat fundamental. Ini bukan lagi sekedar perdebatan soal kebijakan pangan. Ini adalah pertanyaan tentang jiwa ekonomi bangsa kita. Kita mau membangun kedaulatan pangan untuk rakyat, atau kita justru menyerahkan kedaulatan pada korporasi? Jawaban atas pertanyaan ini akan menentukan arah masa depan Indonesia.